2020 adalah tahun yang penuh dengan ujian. Ujian bagi keimanan, kepemimpinan, dan kebersamaan bagi kita semua. Di bulan Maret, cobaan itu datang. Pandemi COVID-19. Saya adalah pasien positif nomor 1 di Kota Bogor. Sampai akhir tahun tercatat ada 5.339 warga Bogor yang dinyatakan positif. 129 meninggal dunia dan 149 orang masih dirawat karena positif. Ada 77% warga Bogor yang penghasilannya terdampak karena COVID. Ada 37% yang sempat kehilangan pekerjaan dan 19% warga Bogor harus menjual asetnya untuk sekedar menyambung hidupnya. Situasi sangat berat. Untuk memenangkan pertarungan melawan COVID-19, pemerintah Kota Bogor meluncurkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan kesehatan. Untuk membantu warga yang tidak mampu, ada 44 miliar dikucurkan untuk membantu 90.000 keluarga di Kota Bogor. Kemudian ada bantuan iuran BPJS untuk sekitar 200.000 warga senilai 90 miliar. Dan bagi warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, ada program jaringan keluarga asuh kota yang membantu sekitar 500 keluarga di Kota Bogor senilai hampir 500 juta rupiah. Kemudian ada bantuan bagi RW siaga COVID senilai 2,3 miliar untuk 797 RW di Kota Bogor, dan ada pemasangan WiFi di seluruh RW Kota Bogor dengan dukungan DPD Kota Bogor senilai 6 miliar rupiah. Salah satu bagian dari strategi ekonomi recovery dalam memenangkan perang melawan pandemi COVID-19 ini adalah mendorong bangkitnya wisata alam tematik yang aman untuk wisatawan. Pemerintah Kota Bogor mengusulkan 2,3 miliar untuk beberapa titik yang indah di Kota Bogor untuk dijadikan sebagai wisata alam. Salah satunya adalah di titik ini, di Mulia Harja, surga yang tersisa. Pembangunan tidak hanya di pusat kota. 2020 dikucurkan 27 miliar untuk membangun 3.291 rumah tidak layak huni. Dialokasikan 11 miliar beasiswa bagi 9.033 siswa. Dan untuk mahasiswa berprestasi, 51 orang dikucurkan 588 juta. Untuk wilayah, kolaborasi lurah, masyarakat, dan konsep pemberdayaan masyarakat dialokasikan 36 miliar. Hasilnya, Kampung Cikeas, juara 1 penataan kampung se-Jawa Barat. Dan Kota Bogor meraih juara perencanaan pembangunan daerah. Semua gagasan, program yang direncanakan tidak akan mungkin berjalan tanpa dukungan dari DPRD Kota Bogor. Mengurangi beban kemacetan di pusat kota, mendorong meratanya pertumbuhan ekonomi, berkolaborasi dengan kabupaten dan pemerintah pusat, pemerintah kota membuka akses kilometer 42 Jagorawi, pintu Bogor Selatan sebagai jalur alternatif masuk ke Kota Bogor. Di bidang ekonomi, pemerintah kota mengelola bantuan dari pemerintah pusat sejumlah 70 miliar untuk membantu 29.520 UMKM di Kota Bogor. Pemerintah kota juga mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat senilai 11 miliar untuk mendorong sektor ekonomi. Awal tahun ini, Pasar Anyar Blok F tuntas dibangun, direvitalisasi.
untuk 700 UKM di Kota Bogor, termasuk 150 PKL. Pemerintah kota juga tuntas membangun gedung baru bagi Dekranasda untuk memasarkan 400 produk dari 87 UMKM di Kota Bogor. Berbagai kemudahan pajak telah dikolaborasikan dengan berbagai pihak dan 114% melebihi dari target yang ditetapkan. Kota Bogor juga berhasil mendapatkan penghargaan juara Lomba Inovasi Daerah pada era New Normal. Dan pada akhir tahun, Kota Bogor dinobatkan menjadi kota paling kreatif di Indonesia. Pemerintah Kota Bogor terus berkolaborasi dengan semua pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur transportasi. Dari ujung Kota Bogor, wilayah Kayu Manis, warga bisa menikmati akses 13 km langsung menuju Jakarta. Membangun Kota Bogor tidak bisa sendiri. Melawan pandemi harus sinergi. Insya Allah Forkopimda kompak. 2020 masa yang tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Bogor harus selalu melaju kencang.